Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim di tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Juni tahun 2024 dengan bacaan Alkitab terdapat pada Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat 44 yang berkata-kata demikian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, banyak orang mengira bahwa masalah utama dalam pelayanan dan kepemimpinan adalah masalah keterampilan, masalah bagaimana, bukan apa, how, bukan what. Oleh karena itu, barangkali lalu lahir entah berapa banyak buku tentang pelayanan dan kepemimpinan yang judulnya selalu dimulai dengan kata-kata bertuah. How to, bagaimana melayani jemaat kecil, bagaimana mengatasi orang sulit, dan sejenisnya. Diasumsikan di sini bahwa mutu pelayanan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan keterampilan, dan pengembangan kualitas kepemimpinan dapat diusahakan dengan mengikuti latihan-latihan kepemimpinan. Di pusat pelatihan sebuah perusahaan retail, para calon pramuniaga dilatih untuk meningkatkan keterampilan melayani. Misalnya, bagaimana menebar senyum serta memamerkan gigi pada setiap pengunjung tanpa terlihat dibuat-buat. Menekankan kegigihan, orang dilatih agar berani ngotot, tempel terus si calon pembeli, promosikan barang-barang tanpa henti, dan selalu siap dengan informasi. Bila perlu, buat si pengunjung terpaksa membeli hanya karena tidak enak hati sebab telah dilayani dengan begitu ngototnya. Sementara itu, sebuah perusahaan jasa melatih para pegawainya
bagaimana memikat pelanggan dengan memberikan penyambutan yang hangat serta pelayanan yang ramah sejak keluar dari mobil di halaman parkir sampai ia masuk kembali ke mobilnya. Jadi benarkah asumsi bahwa masalah utama dalam pelayanan dan kepemimpinan adalah keterampilan? Memang banyak benarnya. Alkitab tidak memberikan teori maupun teologi yang lengkap dan rinci tentang pelayanan maupun kepemimpinan. Namun ia memuat begitu banyak kisah nyata mengenai bagaimana seharusnya melayani dan memimpin. Daud misalnya, ia tidak pernah memberikan ceramah atau menulis buku tentang kepemimpinan. Namun demikian, melalui tindakan nyata, ia memberi contoh konkret bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin. Khususnya menjadi seorang pemimpin yang tidak dituntun oleh prinsip aji mumpung, tetapi diinspirasi oleh rasa takut dan taat akan Tuhan. Contohnya adalah Daud memberikan teladan konkret bagaimana pemimpin dengan bijak ia mengkonsolidasi kekuatan sekaligus memunahkan potensi ancaman. Caranya bukan dengan mendirikan poros ini atau front itu. Bukan pula dengan menggalang aliansi atau koalisi, baik permanen maupun semi-permanen, guna membuat si ini terjegal atau si itu terjungkal. Tidak. Yang ia lakukan adalah menebar pengampunan dan menyebar kebaikan. Ingat saja bagaimana ia memboyong Mefiboset untuk tinggal di istana dan tidak membunuhnya, padahal Mefiboset adalah cucu Saul. Saudara bayangkan, seandainya ini terjadi di negeri kita semasa culik-culikan dulu, pastilah Mefiboset sudah hilang, tak tentu rimbanya. Dari sudut pandang Alkitab, melayani atau memimpin itu memang tidak pernah teori semata, melainkan aksi, tindakan, lebih tepat bila disebut praksis. Apakah praksis itu? Praksis adalah teori, tapi yang dijabarkan melalui praktik. Karenanya praksis adalah praktik, tetapi praktik yang secara sadar merefleksikan keyakinan, prinsip, atau teori tertentu. Implikasinya, melayani mesti lebih dari sekedar aktivisme. Penganut aktivisme adalah pekerja keras yang selalu sibuk, berkeringat, dan capek karena tidak henti-hentinya melakukan kegiatan ini dan aktivitas itu, tapi tidak tahu untuk apa dan untuk siapa sesungguhnya semua yang mereka kerjakan itu. Di sisi lain, melayani juga tidak boleh hanya menjadi konsep atau ideal yang unggul secara filosofi, tapi mandul secara praktis. Berhenti sekedar slogan atau semboyan muluk yang terbang tinggi namun kosong tanpa bukti. Melayani adalah kedua-duanya, baik konsep maupun tindakan, baik teori maupun aksi, praksis. Sebab kita tahu teori tanpa praktik itu mandul, sebaliknya praktik tanpa teori itu buta. Kedua-duanya cacat. Melayani itu lebih dari sekedar melakukan sesuatu dengan baik. Dari luar memang sulit membedakan antara senyum yang satu dengan senyum yang lain. Apalagi bila itu adalah senyum yang terlatih betapapun palsunya. Namun kita tahu bahwa senyum yang sejati adalah yang keluar secara spontan dari dalam hati. Lebih dari sekadar tarikan sekian puluh atau sekian ratus otot di sekitar mulut. Lebih dari sekadar memamerkan gigi putih. Yang ingin dikatakan di sini adalah tersenyum manis, bersikap ramah, serta menolong sesama, semuanya itu dapat dilatih. Tetapi melayani tidak. Yang ini mesti keluar dari hati.
lahir dari hati yang rela dan dilakukan dengan spontan serta penuh sukacita, tidak dibuat-buat, ia mengalir begitu saja. Contoh paling nyata dari pelayanan dan kepemimpinan yang sejati diperlihatkan oleh Yesus tatkala ia berhadapan dengan ribuan orang yang terus mengikutnya kemanapun ia pergi. Dia memandang mereka, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Markus 6 ayat 34. Pelayanan dan kepemimpinan harus dimulai dari situ. Dari hati yang tergerak oleh iba yang tulus dan spontan kepada orang banyak. Tetapi berapa banyak pemimpin kita yang masih memiliki spontanitas itu? Toh saudara, pelayanan dan kepemimpinan tidak berhenti hanya dengan beribah-ibah ria. Kata Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Markus 6 ayat 37a. Ini ungkapan yang spontan, tapi tidak masuk akal memang. Yang lebih masuk akal adalah logika para murid di dalam Markus pasal 6 ayat 37b. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi di mana akal dan logika berhenti, disitulah kasih dimulai. Kasih mengubah titik menjadi koma. Dan di mana ada kasih, artinya ketika kebutuhan sesama kita diletakkan di pusat kepedulian kita, maka di situ akan ada dengan sendirinya kerelaan dan kesukaan melayani. Dan di mana ada kerelaan serta kesukaan melayani, disitulah pemimpin dan sekaligus pelayan yang sejati. Itulah kepemimpinan dari hati, bukan sekedar kepemimpinan yang mengandalkan akal budi. Ini tidak berarti akal budi mesti dicampakkan, tapi mari kita belajar dari pengalaman kepemimpinan Pilatus ketika pemimpin ini berpegang pada perhitungan-perhitungan rasional semata. Seperti para pemimpin kita yang sibuk menghitung-hitung untung ruginya berkoalisi dengan siapa. Apa yang dihasilkan oleh kepemimpinan ala Pilatus? Hanya ketidakadilan bagi orang lain, juga ketidaktentraman hatinya sendiri, serta angka merah untuk kualitas kepemimpinannya. Padahal saudara, sekiranya saja Pilatus mau mengikuti hati nuraninya, sekiranya saja Pilatus mau digerakkan oleh belas kasihan kepada orang banyak, mungkin saja Yesus tetap akan disalib. Tetapi Pilatus akan membuktikan bahwa dia layak menjadi pemimpin dan pelayan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.